Iya, betul. Oke, karena paling kaya dia. Nah, Kalau kalau Indo gimana? Indonesia gak ada sing nombok, iya apa? Bentar, coba dijelaskan dulu sistem nombok itu gimana? Iya, iya. Kan rumahnya tetap beda. Misalnya saya megang rupiah, rumah kamu juga megang rupiah. Tapi kan nggak mungkin kalau kamu bangkrut, saya juga ikut nombokin. Atau saya bangkrut, kamu ikut nombokin. Nah, kalau di sistem Greece sama Jerman itu tetanggaan, gimana kok bisa ceritanya nombokin? Soalnya gimana gini, kalau mata uang menjadi satu, ekonomi itu menjadi satu. Beda dengan household. Yeah. Kalau household itu, kalau rumah saya, rumah Anda, ya rumah Anda. Yeah. Tapi kasarannya juga, kalau dipikir-pikir lagi, kalau rupiah jeblok, kita berdua juga menderita. Apalagi kalau di level negara. Yang dimana kalau household saya terdampak, household Pak Michael pasti sangat terdampak. Jadi kalau di konteks Yunani itu, memang karena dia, jadi gini, bangkrut itu, setelah bangkrut ini, sebenarnya ada teman saya itu dia sempat kerja juga sama orang lah yang biasanya ngurusin negara-negara bangkrut. Jadi jadi representasi, jadi lawyernya negara lah kasarnya gitu. Negara-negara itu hire dia kalau ngurusi surat utang dan sovereign wealth fund. Kalau Yunani itu karena dia bangkrut itu hanya karena bangkrut bukan berarti dia nggak bisa bayar. Salah. Hanya karena dia bangkrut bukan berarti dia nggak bayar. Oke. Dia tetap harus bayar itu, tapi sing bayar siapa dan mekanismenya seperti apa. Nah, disitulah ya apa tetap Jerman yang kena, Euro yang kena. Soalnya memang ekonominya jadi satu. Kalau tahu secara detail kebijakannya dan perjanjiannya, saya bisa pelajari, tapi saya nggak tahu sekarang. Oke. Cuma memang secara konsep itu seperti itu. Ekonominya menjadi satu. Jadi mau nggak mau tetap efek. Nah, terus kalau Indo gimana? Kalau sekarang Indo, rupiah kan cuma kita doang. Kalau sampai ambruk, dampaknya apa gitu terhadap kedaulatan negara gitu? Menarik ini. Iya, ini topik yang gimana ya? Kan nggak pernah ya kelihatan negara bangkrut terus kayak nggak ada judrungannya gitu kan? Ada yang menyelamatkan, ada yang gini. Tapi kalau Indonesia, apakah bisa kayak di take over? Oke, negara kamu aku kasih kayak BOT, build operate transfer, saya beli untuk 50 tahun saya atur, saya ambil revenue-nya. Ya ini dia menarik ya. Saya ambil revenue kamu sampai akhir dari 50 tahun, berarti tahun ke-51 baru kamu bebas. Merdeka lagi, istilahnya merdeka lagi. Kayak semacam negara koloni tapi ya lebih halus itulah, karena kan dari utang ini. Dari bisnis. Apakah bisa seperti itu, Bang? Ya menarik ya ini. Kalau sampai Indonesia digitukan, wah kira-kira bisa maju. Soalnya skenario di kepala saya nggak pernah kepikiran Indonesia bangkrut. Jadi ini pertanyaannya kok tapi bentar terlalu jauh ya. Ya semoga kita doakan nggak bangkrut ya. Tapi kalau sampai bangkrut, kok saya kok malah optimis ya. Mungkin kalau dihandle negara yang lebih gimana gitu, kayak Malaysia sama Indonesia, kenapa merdekanya ya benda-bendi tahunnya, tapi kenapa mereka lebih maju? Kenapa negara mantan jajahan Inggris lebih maju? Nggak masalah, saya coba jawab aja. Ya, itu saya kayak penasaran, kayak what if scenario gitu. Gimana kalau Indonesia itu ternyata sekarang masih dikontrol oleh negara yang memang mau memajukan ya, seperti ke Inggris ke Hong Kong gitu, Inggris ke Australia gitu. Nah, apakah jadi lebih baik, apakah enggak, itu penasaran ya. Ini satu skenario ya, skenario. Yang pasti yang megang surat utang itu mempunyai leverage untuk mengdemand suatu aset. Soalnya kan dia bangkrut itu pada titik di mana dia nggak bisa bayar utang. Jadi yang punya surat utangnya Indonesia pasti punya leverage untuk meminta aset. Itu yang pertama. Yang boleh kedua benda itu bergerak. Sorry. Soalnya kan benda nggak bergerak secara hukum nggak boleh dimiliki aset selain apartemen dan di atas 10 M. Nah, surat itu ya. Bukan aset ya. Bingung ya. Ini memang sangat menarik. Ini mungkin boleh dipikirkan ya sama anak-anak yang lain. Nyambung dulu deh ke pertanyaan ini, Pak Riki. Pak Riki mau sampaikan sendiri atau saya bacakan, Pak? Dibacain aja, Pak. Kalau nggak saya nggak apa-apa, saya sendiri aja juga. Ya, Pak Riki aja. Pak Riki langsung sampaikan, sudah dinyalain. Pak Albert, saya mau tanya, idealnya itu untuk USD rupiah itu berapa? 1 USD itu berapa rupiah? Karena begini, satu sisi kalau misalnya USD tinggi, itu kan yang diuntungkan eksportir. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya USD itu rendah, eksportir juga kewalahan. Karena dia beli barang belinya jadi lebih sedikit dapatnya. Nah, tapi importir diuntungkan.
Nah, idealnya itu berapa kira-kira untuk 1 USD itu berapa rupiah sih untuk idealnya di Indonesia saat ini? Sorry Pak, jadi saya koreksi ya, kalau misalnya eksportir itu diuntungkan dengan dolar naik ya, ceritanya dolar naik, Betul. eksportir diuntungkan kan, importir dirugikan ya. Betul. Karena juga kita pasti banyak teman-teman ya Pak Riki ya, saya juga punya teman yang kalau dolar naik, wah dia happy, terus cerita-cerita ke orang-orang, kalau turun dia sedih lah. Aku bilang lah, kamu nih stres mau dipukulin orang se-Indonesia atau gimana sih? Nah, mungkin bisa dijawab, Albert. Boleh. Jadi kalau saya sendiri sih sebenarnya kalau dolar di berapa itu sebenarnya tergantung pasar ya, biar pasar yang ngatur. Meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Idealnya berapa USD eksportir untung? Untuk menjaga kestabilan. Oke, nggak apa-apa, saya jawab gini aja. Jadi kalau misalnya kita lihat Indonesia itu negara berkembang, populasinya tinggi, asetnya banyak, produktivitasnya tinggi. Kalau produktivitas tinggi itu biasanya strategi terbaik itu adalah untuk neken rupiah semurah-murahnya dan USD, and therefore USD semahal-mahalnya, supaya eksportir semakin untung dan ekonomi domestik jalan. Itu yang diterapkan Cina. Itu strategi Cina. Jadi idealnya berapa? Ya semoga USD-nya semahal mungkin dan rupiahnya secrash mungkin. Nah, idealnya harusnya gitu. Kita nggak boleh panik dong. Kayak Cina dulu kan memang sengaja malah yuan ditahan sampai di 2000. Logikanya gitu, tapi kalau ditelusuri lagi, sebenarnya kalau misalnya kita lihat, mungkin teman-teman, apalagi teman-teman yang masuk sini ya, mungkin pernah dengar, oh iya Cina itu utangnya nggak banyak, cuma 50% GDP, kalau Indonesia banyak, ya hampir banyak 80%, tapi US itu 100%. Tapi kalau kita telusuri lagi, jumlah utang US itu sekitar 290% tuh GDP, kalau Cina itu 300 ke atas. Jadi sebenarnya kalau semua kita lihat itu China itu ekonominya jalan dan lain-lain itu nggak sama sekali. Indikasinya apa? Salah satunya orang kaya di Cina beli aset di luar negeri, nggak mau invest ke dalam. Itu indikasinya. Jadi negara, kalau kita lihat negara semakin kaya ya, negara semakin kaya itu pasti investasi di dalamnya itu udah kental, baru diinvest di luar. Tapi kalau kayak orang Indonesia dan lain-lain, kita duitnya banyak nih. Ya udah bikin pabrik, bikin company ini di Singapura, pabriknya di Vietnam. Ngapain bayar UMR ya toh? Nah kayak gitu maka Indonesia nggak kaya-kaya. Jadi dan itu kalau kita nerapin strategi itu, Indonesia nggak akan kaya. Soalnya orang kayanya tetap akan nggak percaya Indonesia. Dan ekonominya hancur. Buktinya Cina juga ini dokumen agak dalam ya. Jadi kalau kita lihat di Google News dan lain-lain news yang biasa-biasa kayak Jakarta Post atau New York Times gitu-gitu, nah, kemungkinan besar nggak ada. Tapi kalau Cina itu sempat salah satu perusahaan, kalau Cina itu kan sistemnya BUMN, mirip Indonesia, jadi benar-benar monopoli, kan dia sosialis ya. Nah, company yang paling besar itu pasti dimiliki negara. Nah, sempat dia itu nge-bail out salah satu company paling besar. Jadi company paling besar ini sudah fail, tapi masih dibayar pakai masih diselamatkan, dan diselamatkannya itu Federal Reserve-nya Cina gitu ya? Iya, sama I think Federal Reserve-nya China, I think Bank of China. Tapi intinya di bail out gitu. Which is kayak itu sangat nggak healthy untuk ekonomi. Jadi saya bisa mengkonklusikan bahwa strategi itu sebenarnya nggak healthy untuk long term. Strategi untuk neken uang serendah-rendahnya itu nggak healthy sama sekali untuk ekonomi. Kalau saya sih tetap idealnya ngikuti pasar. Kalau emang mahal berarti, kalau USD mahal ya berarti emang kita negara eksportir sampai equilibrium tercapai sehingga ekonominya sustainable. Kalau menurut saya sih, maaf ambigu ya. Kalau saya boleh menjawab, mungkin yang penting stabil ya. Stabilitas lebih penting ya Albert ya. Daripada kayak nilainya di mana tapi stabilnya. Bener nggak? Jangan ada intervensi. Masalahnya gitu. Semakin tinggi intervensi itu ekonomi semakin jangan dihack gitu ya sistemnya. Betul. Dan ini orang-orang itu nggak sadar. Apalagi kayak pemerintah itu nggak sadar. Semakin kamu banyak intervensi itu semakin kacau pasar itu. Equilibrium nggak tercapai. Udah lihat paling contoh lah, misalnya kita lihat statistiknya COVID lah. Ini misalnya anggap pemerintah tidak menerapkan kebijakan apapun, saya jamin angkanya bakal sama atau bahkan lebih rendah. Cara equilibrium, angka kematian dan angka penularan. Loh, beneran nih? Kalau misalnya nggak ada PSBB, nggak ada apa, kok bisa? Coba aja, soalnya itu law of large number. Jadi misalnya saya ini menarik. Jadi saya ini kemarin sebelum PSBB, tapi self quarantine. Ini kan saya di Surabaya, self quarantine tapi belum PSBB, jadi masih boleh keluar kota dan lain-lain. Itu saya ke luar kota, makan di luar kota sama teman. Teman saya kalangan menengah ke atas. Terus saya bilang, kamu kok berani? Oh ya, soalnya ada PSBB. Kalau nggak ada PSBB saya di rumah. Kan berarti kebalik. Iya benar. Aku juga mikir gitu. Karena yang lain nggak pergi, saya bisa pergi gitu ya. Betul. Equilibriumnya itu tetap
itu merusak sebenarnya. Saya yakin dan misalnya ada eksperimen lagi nih. Ini saya sangat percaya sama hukum law of large number. Ada eksperimen lagi, misalnya ada intersection perempatan, tapi ini di negara maju ya. Yeah. Ada perempatan, itu nggak ada lampu merahnya, tingkat kecelakaannya lebih rendah dibanding yang eye to eye ya, apple to apple. Tingkat kecelakaannya lebih rendah dan kecepatannya lebih tinggi. Yeah. Lebih lancar trafiknya. Jadi semakin rendah intervensi itu equilibrium akan tercapai. Berarti itu ya, menganut asas laissez-faire itu ya, semakin government semakin kecil, pasar semakin besar gitu ya? Betul. Government tidak ada bukti historis, bahkan sekarang pun saya kan research, mainly topik saya itu sebenarnya saya lumayan research itu di USD Federal Reserve-nya, bukan di Indonesia-nya sebenarnya. Soalnya Indonesia ya udah pasti melok mereka gitu, anyway, ngapain di research. Terus pasti itu Federal Reserve itu intervensinya sangat tinggi. Contohnya 2008 itu dia ngomongnya cuma ngeprint 3 triliun, 4 triliun USD. Tapi waktu di audit itu ketemu 16 triliun yang tidak di-disclose. Dan itu damage-nya 2008 itu sampai sekarang. Contoh Jepang. Jepang itu kan logikanya ya. Kalau central bank dan lain-lain, kita government spending. Kita injek uang ke masyarakat melalui government spending, kebijakan fiskal. Otomatis GDP-nya naik, ekonomi naik, semua senang. Logikanya gitu. Iya. Yang diajarkan seperti itu. Tapi kalau kita lihat Jepang, kasus Jepang, dia itu setelah Plaza Accord itu kalau nggak salah 1988 itu Plaza Accord itu dia UK, US dan lain-lain itu memutuskan untuk mengurangi nilai tukarnya US. Jadi bukan membiarkan pasar, tapi melalui accord, melalui perjanjian hukum. Ya perjanjian lah, bukan perjanjian hukum. Saya bukan legal, jadi nggak berani. Ya semua perjanjian pasti hukum lah ya. Iya. Nah, itu Jepang itu 1988 dia begitu US murah dan lain-lain, dia menerapkan kebijakan government spending di push supaya dia inflasi naik, ekonomi naik. Jadi infrastruktur ada, ekonomi naik, economic activity naik, inflasi naik. Tapi nyatanya inflasi nggak ada, economic activity nggak ada, infrastruktur ada. Jadi dia begitu government spending naik, terus habis itu langsung turun, infrastruktur udah jadi semua, udah lengkap, terus GDP-nya mati. Kayak kalau misalnya manusia jantungnya mati itu kan line deadline, GDP-nya deadline, aktivitas ekonominya nggak tumbuh sama sekali. Tapi gimana dengan Cina? Di mana Cina dan Singapura kontrol government-nya segitu gede sampai ke housing kalau Singapura, tapi malah melejit ekonominya. Nah, itu kan juga kontradiksi itu berarti. Big government, small government. Itu semua kan kayak itu kayak kita ngerol dadu lah ya. No. Sebenarnya kalau Singapura itu kalau kita lihat Singapura itu entrepreneurship-nya sangat tinggi loh ya. Entrepreneurship-nya sangat tinggi. Dan itu hampir gak dikekang government. Dalam konteks kayak kamu pengen ngapain entrepreneurship ya. Itu malah sangat didukung. Jadi grants-nya itu sangat banyak. Yang pertama. Yang kedua itu strateginya beda. Dia bukan strategi. Dia itu menempatkan dirinya itu sebagai city state. Kayak safe haven lah. Ya saya yakin teman-teman juga banyak yang tahu. Kayak safe haven lah. Jadi kayak itu bukan negara sebenarnya. Yeah. Itu cuma kota khusus yang memang menjadikan entitas legal sebagai negara. Okay. Itu Singapura, jadi nggak bisa diambil. Ya kayak Hong Kong lah. Kayak Hong Kong itu dia nerima orang Cina yang kaya setengah mati. Itu uangnya nggak mungkin masuk Cina tapi masuk Hong Kong. Sama kayak Asia Tenggara, Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, orang-orang kaya nih itu pasti masuk Singapura. Nggak mungkin masuk ke negara sendiri. Jadi itu strateginya bukan strategi negara, tapi strategi ngambili uangin negara lain. Karena gitu. Oke, thank you penjelasannya Albert. Terus ini ada lagi nih. Nah, kalau ngomongin ekonomi dan USD ya, kan sekarang ini kebetulan juga musimnya corona, tadi kita juga bahas. Apakah krisis ini itu sebenarnya hanya membeludak karena corona, atau kalau misalnya nggak ada corona pun dia juga istilahnya bakal anjlok anyway gitu. Tetap bakal anjlok ya. Berarti ini inevitable ya. Ini kita lihat sini. Corona hanya mempercepat prosesnya gitu ya. Betul, soalnya macet ekonominya. Jadi dia mau nggak mau
harus nembus utang. Ini kita lihat ke sini. Kita lihat ke share screen. Saya masih share screen ya? Ya, masih. Semoga masih bisa dilihat. Ini kita lihat itu global debt-nya sama real estate itu setinggi ini. Utangnya itu anggap semua properti di dunia itu podo mbek utang. Which is gak masuk akal gitu loh. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu bisa dilihat derivatif. Sorry.